Kamil itu tidak dianggap tanya, memberi masukan. Ya silakan. Alhamdulillah dari kesempatan juga. Yang saya hormati tadi khususnya kepada Pak Sekjen Bawaslu, perlu diketahui bahwa kami dari Jawa Timur atas izin dari Pak Pres tahun 2017 sudah mendalami dan fokus untuk pemantau pemilu. Jadi kami punya banyak pengalaman, banyak ilmu informasi yang kita serap, terutama permasalahan khusus terkait dengan pemantau pemilu. Pertama yang perlu kami sampaikan adalah hak dan kewajiban pemantau. Hak dan kewajiban pemantau yang sering isu ini saya bawa langsung ke Bawaslu RI, kepada Pak Afifuddin pada waktu itu. Saya serahkan ngomong langsung. Bahkan kami sudah memberikan rekomendasi atas pemantauan dari internal LIRA. Selamat datang Pak Wapres Budi, Pak Kiai. Ya, pertama begini Pak Sekjen, ini mewakili, saya pasti mewakili teman-teman yang berpartisipasi dalam pemantauan pemilu, Pak Sekjen. Pertama, kita ini seolah-olah seperti hanya relawan yang tiada artinya, Pak Sekjen. Pertama, kita sadar betul bahwa tugas dan peran fungsi pemantau itu sangat-sangat berisiko. Kita ambil tadi yang disampaikan oleh Pak Pres, kita ambil sampel lagi Pak Sekjen Bawaslu. Ini ada Bupati Lira Sampang yang sedang berdiri di sebelahnya kamera ini. Ini saksi hidup, ya, salah satu kader pemantau saya di Jawa Timur, ya. Beliau ini taruhannya nyawa. Ada beberapa kecamatan yang di sana itu tidak akan terjadi sampai detik ini, namanya pencoblosan. Tidak akan ada di Madura itu sampai hari ini. Tidak ada pencoblosan. Yang ada malah dicoblos semua. Satu. Yang ada malah tahu persis suara berapa? Lu itu sampai detik ini Pak Sekjen. Dan kami Pak Sekjen, ya, kesana itu taruhan nyawa, terbukti nyata kami dikalungi celurit. Mau masuk wilayah kecamatan tidak bisa. Dede apa cok? Malah langsung kalau celurit ini nyata real. Makanya saya bawa isu ini, pemantau pemilu ini, saya minta kepada Bawaslu dan APH, kita minta jaminan, dan itu tidak dijawab di dalam undang-undang. Tanpa mengurangi rasa hormat Pak Sekjen, apabila tadi yang disampaikan panjenengan mulai awal tadi, insya Allah teman-teman sudah paham. Karena itu kan materi awal sekali kan, gitu. Dan pasti terulang-ulang nantinya. Kebetulan saya sendiri juga sering menjadi pemateri pemantauan pemilu, partisipasi warga langsung gitu. Nah kita terus mengajak itu. Terus yang kedua Pak Sekjen, ini yang paling substansi karena berbicara money politik. Money politik itu kaitannya adalah korupsi dan itu memang menjadi tugas kita semua. Pak Sekjen, mohon berikan kami ilmu untuk bisa menindak money politik. Pertama, menurut kami mustahil, tidak akan bisa. Kenapa? Karena itu harus mengindikasikan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Contoh, ada calon, jadi tidak mungkin di dalam pilkada tidak ada money politik, itu tidak mungkin. Tidak mungkin, pasti ada. Tapi pembuktiannya Pak Sekjen, ini yang susah. Dan saya katakan mustahil kita bisa buktikan. Saya punya calon, dia punya tim kampanye yang terstruktur dan dilaporkan. Tim kampanye suruh orang untuk memberikan uang. Kita tangkap ini. Tidak bisa. Bagaimana kita membuktikan? Itu jelas uangnya masuk warga, tapi calonnya tidak bisa tersentuh. Kenapa? Karena tidak punya bukti bahwa uang itu berasal dari calon. Betul. Ini susah dan tidak akan bisa sampai detik ini Bu. Terstruktur, sistematis dan masif. Ini susah dan yang bisa dilakukan oleh hanya orang intelijen karena dia punya data.
uangnya dari mana, bener nggak, pengolahannya ke siapa, yang menyerahkan siapa, jam berapa, dan yang menerima siapa. Kalau dari seperti kita partisipasi pemantauan pemilu, tolong kami berikan sebuah jawaban yang memang itu telak, bukan hanya teori yang jadi disampaikan gitu. Dan ini yang kedua. Dan yang terakhir, harapan saya dan sebenarnya sudah disampaikan sih, kalau memang nanti saya sudah di WA sama teman-teman Bawaslu sama KPU ya di Jawa Timur, sudah dikirim formulir juga. Satu aja apresiasi kepada DKPP, karena saya sangat bersyukur atas adanya DKPP dan itu menjadi tonggak betul-betul demokrasi atas penyelenggaraan pemilu. Dan kepada teman-teman Bawaslu dan KPU, hari ini kami menjadi baik sekali di tingkat Jawa Timur. Kira-kira begitu Mas Ian, terima kasih. Ya, terima kasih sebutan. Kan baru dua. Dari timur. Oke, tar dulu dijawab sih. Mungkin aja pertanyaan ini mewakili yang lain kan nggak tahu kita ya. Cuman supaya lebih fokus saya jawab per 3 penanya dulu. Walaupun tadi yang satu penanya yang Gubernur Kalbar tadi sifatnya masukan dan penekanan, tapi kan penanya dari Jember kan banyak tuh pertanyaannya. Sepakat nggih? Nah, yang pertama terkait masukan dan saran dari Gubernur LSM Lira Kalbar. Jadi terkait dengan kerjasama Bawaslu dengan Lira. Kemudian nanti juga menjawab pertanyaan terkait akreditasi dari pusat. Kami sarankan supaya nanti LSM Lira yang di pusat beraudensi dengan komisioner Bawaslu, kemudian menyusun naskah MOU, kemudian nanti kalau perlu ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama sehingga berjalan bareng antara daftar akreditasi dengan MOU, karena Bawaslu membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut dalam pengawasan partisipatif. Monggo nanti dijadwalkan mengajukan audensi dengan Bawaslu. Kalau syukur-syukur sudah ada draft MOU dan draft PKS-nya yang diharapkan Lira seperti apa, nanti tinggal disinkronkan dengan kebijakan dari Bawaslu. Itu yang pertama. Kemudian yang terkait dengan kapan ini Bawaslu berani dengan APH. Perlu diketahui yang saya sampaikan tadi, Bawaslu ini satu sentra dengan jaksa dan kepolisian dalam sentra gabungan. Ini sebenarnya sudah diamanatkan oleh undang-undang bahwa antara Bawaslu dengan kepolisian dan kejaksaan untuk tindak pidana pemilu itu dalam satu sentra gabungan. Kemudian kapan ini Bawaslu berani menindak apabila APH melakukan ketidaknetralan terhadap penyelenggaraan pemilu. Nah, tentunya dalam melakukan penindakan, kita kan selalu teman-teman yang dihukum kan dipersyaratkan terkait dengan pemenuhan formil dan materialnya. Formilnya terpenuhi nih, ternyata materialnya nggak terpenuhi. Ini bagaimana? Sama halnya tadi menjawab soal money politik. Bagaimana cara memenuhi syarat material? Kan harus minimal 2 alat bukti, 2 saksi. Nah, sebelum penjenengan tadi menyampaikan terkait dengan perlu untuk dilakukan skill intelijen. Jadi saya kemarin mohon izin nih Pak Presiden, tesis saya di Unhan itu terkait dengan studinya penanganan pelanggaran politik uang di Malang Raya. Malang Raya itu kepala daerahnya 3-3-nya OTT KPK. 1 Malang
Batu 2017 pilkadanya, Kota Malang 2018, Kabupaten Malang 2015 pilkadanya kalau tidak salah. Ini saya ambil sebagai lokus penelitian saya. Studi saya tentang pelanggaran politik uang. Ternyata kendalanya apa? Pemenuhan syarat material. Buktinya nggak ada, saksinya nggak mau. Maka yang harus dilakukan apa? Saya rekomendasikan di tesis saya Pak, bahwa Bawaslu perlu melakukan kerja-kerja intelijen. Intelijen itu sebenarnya adalah mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan memfeeding kepada stakeholder terkait. Nah, kalau Bawaslu bekerja sendiri, tentu tidak akan bisa. Maka Bawaslu sudah menyiapkan tool sebenarnya pada waktu itu. Bawaslu tadi, foto kirim itu sebagai informasi awal, buktinya ada di situ. Nah, tentunya kerja-kerja intelijen ini kan harus covering. Dia harus cover nih, jadi agen nih. Ini misalnya saya sekarang aku tak ikut LSM Lira aja lah. Ternyata saya agen di Bawaslu nih, untuk membuktikan bahwa Pak Presiden ikut dengan partai Parsindo yang nanti money politik misalnya. Ini kan ngeri Pak. Bahaya ini. Kan bahaya. Udah deh nggak usah undang Pak Hari lagi nih, ternyata agen gitu kan. Nah, maka kerja-kerja itu perlu sebenarnya secara kelembagaan. Itu kan butuh skill Pak. Nah itu sudah saya rekomendasikan di tesis saya, tapi kan sudah saya sampaikan di forum-forum pimpinan. Karena mohon izin Pak, saya koreksi tadi, saya bukan sekjen Pak, saya kepala biro penyelesaian sengketa di Sekretariat Jenderal Bawaslu. Itu ya, saya tunjukkan dulu. Strategis. Aja Pak. Sengketa hati. Pak, kita kira juga pernah memberikan rekomendasi, salah satunya adalah bubarkan sentra Gakumdu. Karena kita punya kendala selalu dengan APH ketika berbicara dengan Monggo diajukan Sampun ke MK. Ke MK karena itu perintah undang-undang Pak. Iya. Itu perintah undang-undang Pak. Nggak bisa. Kami paham itu perintah undang-undang. Cuman bahwa ketika waktu kita duduk bersama semua pemantau seluruh Indonesia, maka kan semua pemantau diminta rekomendasi untuk perbaikan atas pemilu kemarin terakhir 2019 yang banyak menghasilkan korban nyawa yang meninggal. Nah, salah satu usulan rekomendasi itu, ini kita mau tanyakan nih, yang khususnya dari Lira saja, ya hasilnya bagaimana? Termasuk kan kita memberikan rekomendasi 2 tahapan pemilu nasional, ya itu hanya presiden dan DPR, ya RI, yang pemilu kedua itu hanya wilayah regional, hanya pemilihan pilkada saja, tapi nggak usah dijadikan satu kan begitu. Nah, hasil dari rekomendasi itu mohon kalau masih ada rekomendasinya bagaimana kan gitu. Terima kasih, rekomendasi itu sudah diterima dan dibahas di internal Bawaslu. Tapi kan komitmen politik negara tidak merubah undang-undang, baik undang-undang pemilu maupun undang-undang pemilihan. Kalau Bapak Ibu masih ada upaya hukum lainnya, silakan di-challenge ini ke MK, ajukan JR bahwa Gakumdu hapus dari Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah ini, maka kita harus menjadi pemantau, menjadi pemilih, menjadi rakyat yang cerdas. Seperti tadi tagline-nya LSM Lira, kita harus cerdas menyikapi ancaman legislasi ini. Jadi ternyata Pak, di perspektif pertahanan negara, legislasi itu ada ancaman. Jadi legislasi kita, hukum kita ini ancaman bagi kedaulatan negara. Maka itu harus di-challenge. Bagaimana men-challenge ya? Ya kita harus menjadi orang yang cerdas untuk men-challenge itu. Maka ini sudah mulai ada upaya-upaya nih dari Bawaslu. Saya disekolahkan ke UNHAN. Ya, saya kan harus belajar juga Pak. Saya sudah sampaikan ke internal hasil rekomendasi saya itu. Nah itu kan masih dalam proses sekarang untuk perubahan komisioner baru ini. Jadi kerja-kerja intelijen itu penting untuk memenuhi syarat material tadi. Karena memang itu dibuat susah oleh undang-undang. Artinya apa? Ya oleh politik negara itu dibuat susah.
Nah, maka kita harus cerdas sebagai penyelenggara pemilu, sebagai pemantau, sebagai pemilih, sebagai warga negara untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu ini. Ini saya ngalir aja ya sambil menjawab beberapa pertanyaan ya. Terus kemudian terkait dengan hak dan kewajiban pemantau. The meaning is participation is volunteerism. Volunteer. Kalau Bapak Ibu mau dapat salary, daftar jadi panwas. Bukan itu yang kita minta. Pertama adalah satu yang Nggih, monggo. bahwa hak dan kewajiban pemantau juga harus terjamin dalam undang-undang. Itu tidak terjamin sama sekali, hanya memberikan legitimasi adalah adanya pemantau pemilu dari masyarakat. Tetapi hak dan kewajiban itu diatur oleh Perbawaslu, ya. Dan ada buku panduannya itu. Cuma itu tidak memberikan kewenangan mutlak. Pertama, acara seremonial dan pemanduan terkait dengan pemantau itu oke lah. Satu. Dua, ya kan? Bukan hanya materi. Kedua, yang bisa bicarakan adalah paling substansial, nyawa. Karena kita jadi pemantau itu tahunya bukan apa-apa, nyawa seperti Pak Bos tadi katakan. Kita harus kuat, karena kita melawan kezoliman. Dan kita tahu itu kezoliman itu berawal daripada pintu masuknya dari pilkada dan pileg. Itu yang kita minta dan kita perjuangkan. Dan itu belum terjawab sampai per hari ini. Saya punya rekan-rekan yang kemarin itu, betul dibaca beneran. Dia ada yang bicara beneran. Nah, kita mau ngapain? Kita mau lapor polisi diam. Nah, kita mau bukan Bawaslu tidak punya jawaban. Kita undang-undang. Oke, baik Pak. Baik Pak, mungkin mohon maaf ya, saya salah menangkap maksud dari hak dan kewajiban itu ya, mohon maaf ya. Saya kira ini masukan yang baik karena kami sekarang sedang menyusun Perbawaslu tentang pengawasan partisipatif. Saya kira itu akan menjadi catatan kami untuk dimasukkan ke dalam draft terkait dengan hak dan kewajiban pemantau, khususnya yang menyangkut dengan keamanan, perlindungan. Mohon nanti kami juga siap. Ya. Benchmarknya ke sana nanti, baik. Baik, ini masukan yang baik. Mohon maaf saya salah menangkap esensinya, Pak. Siap. Saya kira itu beberapa hal tadi. TSM. Terkait TSM tadi kan pemenuhan syarat materialnya itu kan tentunya kan itulah kondisi ketentuan perundang-undangan kita, Pak. Makanya tadi kerja-kerja intelijen itu penting sebenarnya untuk dapat memenuhi syarat material sebagai konklusi dari sekarang begini, penjenengan bukan tim sukses, tidak terdaftar di SK tim sukses, kemudian penjenengan money politik, dia nggak bisa dijadikan tersangka karena nggak ada daftarnya, nggak terdaftar karena nggak memenuhi unsur terstrukturnya. Nah, maka itu tadi rekomendasi saya berikutnya seperti apa yang disampaikan dari kawan-kawan. Tolak politik uang. Kita main di wilayah pencegahan. Kalau penindakan itu sulit, monggo, mari bersama-sama kita untuk mendorong lagi itu, mengembangkan semangat bela negara dengan menolak politik uang karena kita dihadapkan pada situasi kesulitan memenuhi syarat formil. Ya kalau begitu ya sudah, sampaikan kepada seluruh rakyat tolak politik uang kalau kita mampu untuk bekerja itu. Ini kan upaya-upaya sebenarnya dengan menghadapi kendala-kendala. Tentunya Bawaslu bukan Superman. Kita menjalankan ketentuan perundang-undangan yang notabene ketentuan perundang-undangan itu tadi dalam perspektif pertahanan negara itu sudah menyebutkan bahwa ini adalah ancaman legislasi, bahwa undang-undang yang sekarang ini kita gunakan itu berpotensi untuk menghancurkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Itu bisa terjadi karena memang itu didesain sedemikian rupa supaya Bawaslu sulit, KPU sulit, masyarakat sulit. Seperti itu kondisinya. Maka kita harus cerdas, teman-teman yang backgroundnya hukum, mari benar-benar berpikir untuk mencari benang merah
dari kerumitan pasal per pasal. Contoh lagi Pak, tentang perbedaan norma. Ini keputusan Bawaslu sering dianggap sesat. Normanya diatur bahwa kampanye di tempat ibadah itu pidana, tapi sanksinya nggak ada sanksi pidananya. Terus Bawaslu menindak nih. Oke, ini kita putus pidana. Wong normanya ada kok. Oh, diprotes. Protes, nggak mau syarat. Lah undang-undangnya bilang begitu loh Pak. Nah ini kan artinya ada masalah di regulasi. Lah ini nanti, oke, kita politik kita sekarang komitmen untuk tidak berubah undang-undang. Catatan-catatan ini mari kita bawa untuk nanti evaluasi di penyelenggaraan pemilu. Besok kita DPR RI besok. Nah, monggo. Saya udah terjawab semua ini ya yang tadi ya. Monggo. Ya. Tar dulu. NTB. Terus apa? Sulawesi Utara. Oh, Maluku Utara. Oke, NTB ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lira Jaya. Yang saya hormati Bapak Presiden Umum Informasi Rakyat, Bapak Kepala Biro, Bapak Wapres dan Dewan Pendiri. Saya perkenalkan dulu ini sedikit. Nama saya Samsudin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terkait tentang Bawaslu ini, kemarin kita juga pada tahun 2019 di semua kabupaten kota sudah terakreditasi, yaitu sebagai tim pemantau pemilu. Namun yang kami temukan di lapangan ini, teman-teman Bawaslu baik Panwascam maupun Bawaslu provinsi dan kabupaten dalam pendataan indeks kerawanan pemilu itu tidak dilibatkan kita sebagai tim pemantau pemilu. Ini seharusnya Bawaslu melibatkan masyarakat, jangan hanya memantau saja dilibatkan. Seharusnya Bawaslu itu melibatkan kita dalam pemetaan indeks kerawanan pemilu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terjadi dari zaman ke zaman, dari rezim ke rezim adalah bagaimana cara menindak netralitas daripada ASN ini. Ini sudah luar biasa itu. Netralitasnya tidak bisa dibendung, dan bahkan ada oknum-oknum dari Panwascam baik Bawaslu itu masif saja saya lihat. Suatu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2019 pada pilkada di Kabupaten Lombok Utara ini, ada salah satu oknum tim sukses menyuruh untuk mencoblos masyarakat double 2 kali. Tetapi tadi bilangnya Pak Kepala Biro bahwa itu sudah menerbitkan pidana, tidak bisa ditangkap. Tapi ini yang nyoblos ditangkap dan sampai saat ini masih ditahan. Orang yang menyuruh itu hukumnya kok tidak ditahan. Nah, di sini letak daripada Bawaslu adalah ada yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh Bawaslu itu ya, kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Bawaslu bisa mematikan dan menghidupkan caleg atau calon bupati atau calon wakil bupati tersebut. Dengan apa? Dengan melakukan gugatan adjudikasi, yaitu lewat Bawaslu. Padahal di situ Bawaslu ada persidangan dan itu bisa menghidupkan orang mati dan bisa mematikan orang hidup. Kan begitu? Ini tugas sebenarnya Bawaslu harus juga memberikan saling bersinergi antara masyarakat. Jangan disuruh aja masyarakat ini, tetapi ada data-data yang disembunyikan. Bahkan kita sampai masuk minta data untuk mana daerah kerawanan-kerawanan tersebut, sehingga kita bersama APH, Polri, TNI ini bisa bersinergi dengan Bawaslu. Tapi pikiran kita mungkin beda dengan di tingkat desa, di tingkat kecamatan. Sampai ada satu desa tertutup buat token. Kita masuk gak bisa, seperti bilangnya
Pak Gubernur Lira Jatim tadi itu, oh ini tidak bisa katanya begitu. Padahal kita itu sudah punya kartu dikasih oleh KPU, punya akreditasi, tapi tidak bisa masuk. Tugas ya kita sebagai lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap kenetralitasan dari ASN ini harus ditegakkan, tapi dengan cara apa kita masih bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini yang menjadi kerawanan juga pada tahapan pemutakhiran DPT ini sangat penting juga dilibatkan kita sebagai pemantau pemilu oleh Bawaslu. Tahap pemutakhiran ini karena di situ ada hal-hal yang memang datanya itu skala isu identitas, isu dan lain sebagainya, itu harus kita dilibatkan sebenarnya sebagai tim pemantau oleh Bawaslu dalam membantu tim penyelenggara itu. Terus yang terakhir, Pak Kepala Biro, yang terjadi di lapangan itu sampai saat ini adalah memang money politik itu sangat sulit sekali kita kita hapus. Namun perlulah dari pihak Bawaslu bekerjasama dengan para aktivis maupun jurnalis dan pemantau-pemantau yang lain untuk melakukan sosialisasi bahwa mengambil uang atau melakukan money politik itu haram hukumnya. Jadi kita yakinkan kita punya Tuhan dan kita takut kepada Allah. Itu saja. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Langsung, Maluku Utara. Ya, baik, terima kasih. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Pres, yang saya hormati Pak Sekjen, yang saya hormati para pengurus DPP Semira, yang saya hormati juga dari Kepala Biro di Bawaslu. Persoalan pengawasan pemilu ini sangat rumit, Pak, khususnya di Indonesia. Kita dari Semira, yang dimana tagline kita dalam mendengar, kita sudah dengar, Pak, misalnya. Bahkan kita sudah terjun, kita sudah berbuat, tapi kita yang disalahkan lagi. Itu tagline-nya. Jadi ini sebagai testimoni, saya sebelum masuk ke Lira, Pak, itu pengalaman saya di penyelenggara. Saya ketua KPPS, habis itu ketua PPK, habis itu ketua Panwaslu 2 periode. Apa yang saya temukan, Pak? Sudah 2 alat bukti yang isyarat undang-undang norma tadi yang Bapak sampaikan. Ini normanya, Pak. Norma undang minimal 2 alat bukti. Saya sudah dapatkan, Pak. Saya foto, saya wawancara orangnya, saya foto, tapi ketika sampai di Panwaslu, nihil, Pak. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Gakumdu tidak bisa bergerak. Gakumdu tidak bisa bergerak pada hari itu. Saya dikelilingi oleh beberapa petinggi-petinggi partai. Saya mau dibunuh, Pak, waktu itu. Tapi saya panwas. Saya panwas waktu itu. Panwaslu kecamatan 2 periode, 2 tahun. 2 kali pilkada berturut-turut. Saya di situ, Pak. Jadi untuk mengalami persoalan kecurangan dalam hal pemilu itu di Indonesia ini sudah angka bukan 100% tapi 1000% persoalan itu yang terjadi. Jadi ingin saya sampaikan bukan mengulang teman-teman, saya sangat setuju. Waktu kemarin di pilkada kita mendaftarkan pemantau pemilu dengan atas nama Lira, tapi tidak diterima, ditolak oleh Bawaslu dan KPU setempat. Apa yang terjadi? Saya bikin aksi, Pak. Kita ini kan mau cari pemilu yang independen, mencari pemilu yang cerdas. Itu. Saya bikin aksi di depan KPU dan kita demo besar-besaran, Pak, di depan KPU untuk bagaimana kita Lira ini masuk dalam hal pengawasan partisipasi pemilu untuk kebutuhan masyarakat tadi. Yang kedua, Pak, ini kayaknya sudah menjadi semacam polarisasi dari top down-nya atas yang saya ulangi tadi. Ini sudah 2 alat bukti yang saya dapat. Saya foto, uangnya saya pegang, Pak. 20 juta uangnya diserahkan waktu itu oleh caleg.
oleh partai politik, sampaikan, saya foto, tapi toh tidak diproses. Alasan apa Bawaslu? Ini sudah kadaluarsa Pak. Padahal baru 1 hari. Undang-undang disyarat undang-undang perluasan itu 7 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari. Kenapa baru 1 hari dia bilang kadaluarsa? Nah ini yang harus dipertanyakan, integritas Bawaslu KPU itu diuji Pak. Jangan hanya pilih Bawaslu KPU Kabupaten Kota yang testimoninya dia dari golongan ini. Biasa begitu Pak. Oh ini dia. Ormas ini. Dia sana. Yang jadi ketua, yang jadi anggota Bawaslu. Padahal integritasnya sudah teruji Pak. Itu yang perlu memberikan masukan. Memilih anggota KPU Bawaslu punya integritas yang benar-benar diuji seperti presiden kita. Presiden kita. Ini bukan main-main Pak. Perlu diuji itu Pak. Diuji dalam undang-undang. Ada pesanan. Ada. Ada pesanan. Ada. Ya pasti ada kutipan Pak. Oh siap. Dan itu kita tidak bisa pungkiri di Indonesia ini Pak. Di Indonesia Raya. Secara titipan, sehingga pasangan A bisa menang, B bisa menang. Banyak Pak. Jadi saya mohon maaf ya, mulai dari situ. Karena kita di Kepulauan Maluku Utara itu Pak, 10 kabupaten kota itu dijangkau dengan keberadaan laut. Jadi kadang-kadang kita terkendala dengan faktor untuk pengawasan itu. Sementara posisi pintu pengawasan atau pemantau pemilu dibatasi. Nah, saya sepakat dengan teman-teman dari kabar yang lain tadi agar ini kita satu pintu Pak. Dari DPD Lira turun MPU langsung ke kabupaten kota Bawaslu KPU sehingga itu kita satu kesatuan untuk pengawasan itu. Yang terakhir Pak, ini menjadi posisi bergening kita di Bawaslu dan KPU. Kami menjaga marwah Bapak kami jaga, marwah Bapak kami jaga. Hak Bawaslu KPU harus menjaga juga marwah masyarakatnya yang tadi punya hak, dia sudah mencoblos, ternyata ini masuk ke orang lain. Pengalaman saya seperti itu Pak, testimoninya saya sudah di pengalamannya penyelenggara, makanya tahu persis bagaimana Bawaslu kabupaten sampai ke provinsi sampai ke pusat, saya tahu persis karakter dan wataknya. Maka untuk itu Bapak kami sarankan supaya ini kerja harus bukan TSM lagi Pak, kerjanya harus seperti apa ya? Mungkin dari Tuhan turun ke bawah Pak, itu baru bisa dilakukan. Karena enggak susah Pak. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papua. Shalom, salam kebajikan. Bila. Terima kasih bapak-bapak yang terhormat. Saya tidak terlalu banyak bicara tentang di Papua. Bapak-bapak itu sudah tahu tentang di Papua seperti apa. Saya dari mewakili dari Papua Barat. Saya di Sorong, kota Sorong sendiri, dan kalau bicara soal politik di partai, saya juga orang di partai. Dan saya adalah salah satu instruktur senam di kota Sorong yang saya juga adalah seorang istri polisi yang sudah wakabuni, suami sudah meninggal Pak izin. Yang saya rindu dengan Lina, saya suka Lina. Saya seharinya juga ikut Lina di provinsi Papua Barat, yaitu di Manokwari sama Ibu Ketua Hayati. Oh saya, jadi saya minta Bapak Ibu, saya bicara tentang pemilu pilkada ini. Kami di Papua, saya setuju dengan bapak-bapak yang tadi bicara dari pertama dan kedua dan ketiga itu dari Jawa Timur Bapak Gubernur. Saya setuju. Dan saya minta untuk bapak-bapak yang terhormat, tolong buatkan salah satu surat supaya kami dari Lila ini bongkar pasang juga di dalam permainan seperti itu. Mantap. Kalau Lila door to door, karena saya juga rasakan seperti itu. Door to door. Setelah naik sudah duduk jadi di atas, siapa lu, siapa gue? Jadi kalau bongkar benar.
Kami siap, kami di Sorong siap. Kami tadi Bapak bilang pintu. Saya pintu gerbang Pelabuhan Sorong, pintu gerbang untuk Papua. Jadi Bapak-bapak datang, saya di Beda di Kota Sorong saya siap. Saya juga siap, Bapak Ibu, tolong nanti kami di Kota Sorong. Kami sesorong Raya, kami besar. Yang kami setuju, kami Papua Barat, harus kami mendukung program ini. Bukan untuk negeri kita, kami tidak keluar juga dari NKRI. Harga mati untuk NKRI. Untuk menjawab. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Bapak yang dari Maluku Utara masih ingat tagline Bawaslu kan? Masih ingat tagline Bawaslu? Sama rakyat, awasi pemilu. Nah, itu dia. Mas sudah tidak ingat. Ya, karena kan Panwas. Baik, saya menanggapi yang dari NTB dulu ya, terkait dengan pelibatan pemantau pemilu dalam penyusunan IKP. Jadi IKP ini adalah salah satu tugas Bawaslu untuk menyusun kerawanan pemilu. Nah, metodenya adalah menyusun indeks itu dengan survei. Survei itu yang kita libatkan sampai dengan saat ini hanya kepada jajaran pengawas pemilu. Kalau memang ada masukan bahwa penyusunan indeks kerawanan ini harus melibatkan pemantau, tentunya ini adalah masukan yang baik, nanti akan kami sampaikan. Karena sampai dengan saat ini metode untuk penyusunan indeks ini adalah melalui survei yang surveyornya itu adalah jajaran pengawas. Itu yang terkait dengan penyusunan indeks kerawanan pemilu. Terkait dengan netralitas tadi sudah saya sampaikan, Pak. Dilemanya, saya kira sudah dipahami ya netralitas ya, bahwa ASN yang mendukung bupati, calon bupati, kemudian bupatinya terpilih, maka yang menjadi pejabat pembina kepegawaian itu adalah bupati terpilih. Masa yang dukung dia kok ditindak gitu loh. Ini dilemanya di sini untuk ASN ini. Maka tentu saja ini menjadi catatan kita ini. Oh, ini berarti undang-undang ASN itu perlu direvisi. Pejabat pembina kepegawaiannya jangan bupati. Misalnya sekda misalnya. Nah, ini kan menjadi catatan kita semua nih. Ini adalah laboratorium demokrasi kita pemilu 2024. Jangan sampai pemilu berikutnya itu nanti akan terjadi hal yang sama. LSM terbanyak jaringannya. Dari mana Pak rekor murinya itu? Rekor muri? Internasional. Izin Pak. Muri Indonesia. Cuma dua LSM yang dapat muri ya. ICW dan Lira doang. ICW mungkin lain dia punya kan Lira ini punya jaringan sampai tingkat RT. Izin Pak, dengan diadakan ini Rakernas ya? Munas. Munas ya, Munas. Apa yang akan disampaikan dari Binjai ke dari Sinjai ke sini, ke acara ini? Iya, sebagai ketua Binjai sendiri. Sebagai bupati nih. Bupati ya, Bupati Binjai. Kita kan ini daerah-daerah mengikut saja apa program kerja. Mungkin ya hampir sama lah keinginan kita di daerah mengawal ini Jokowi ini sampai 2024. Harapan terakhir aja. Harapan apanya? Harapan untuk semoga bisa lancar dan memilih presiden Lira yang baru. Karena tadi Pak Yusuf Rizal dengan dia tidak mau, tapi tetap kita tidak akan meminta dia untuk menjadi presiden Lira lagi di tahun 2024, 2022, 2027. Oke Pak, pendapatnya gimana Pak terkait Rakernas ini? Apa yang Ketum bilang tadi terkait Panwaslu, masalah pemilu dan terpilihnya kembali presiden. Siap. Begini, kalau terkait
dengan Bawaslu. Memang kita perlu sinergitas dengan pihak Bawaslu, bahwasanya sesuai dengan visi misi Lira, moto Lira, membangun bangsa menjaga negeri. Istilahnya apa yang dijaga? Karena ancaman negeri menurut teror keamanan, menurut siap ya saya ulangi ya. Nah, menurut dari keterangan Bapak Bawaslu, bahwasanya ketahanan negara kita itu bukan terancam dari Ukraina, istilahnya dari ancaman militer luar negeri. Tadi sudah disebutkan di situ bahwasanya kalau keamanan di negara kita itu terjaga dari non tentara ya, atau non militer ya istilahnya, ya harus dari politiknya, harus ya. Makanya Bawaslu beritikan bekerja sama dengan LSM Lira atau bisa menerima niat rekan-rekan LSM Lira, dan itu yang satu poin. Yang poin kedua terkait dengan terpilihnya Bapak Presiden Yusuf Rizal. Satu, Bapak Yusuf Rizal itu selama memimpin kita 17 tahun memimpin kita ya, berdiri di sini. Orangnya itu sih supel, baik dan care. Dan Pak Yusuf Rizal itu bukan single kepemimpinan, tidak. Leadership yang memang kita rasa care kepada, tidak membedakan kepada DPW, DPD atau camatnya, seperti kan strukturnya seperti bayang-bayang pemerintah kan, itu LSM Lira. Jadi kita yang dari DPD kalau memang kita mau apa itu dipersilahkan 24 jam dan ditanggapi. Sesibuk apapun ya tinggalkan pesan gitu. Jadi kalau memang Lira ini kemauan dari rekan-rekan di acara Munas ketiga ini mau ditinggalkan, memang sayang, tidak usah Bapak meninggalkan untuk karena ini kan lembaga tanpa APBD, Pak. Jadi kita bebas gitu loh, istilahnya kita bebas dalam penentuan. Nggih, cukup nggih? Ada lagi yang ditanya? Ada berapa jajaran yang ikut dalam hadir dalam acara ini, Pak, dari Jawa Timur sendiri? Kalau dari Jawa Timur itu perwakilan dari DPW dan DPD itu meliputi 38 kota yang terbentuk sekitar 31 kota kabupaten. Itu 42 perwakilan, itu diantaranya seperti saya dari Trenggalek, itu sekdanya sama bupatinya bahasa ketua dengan sekretarisnya yang datang. Tapi kalau di Trenggalek sendiri, di Jawa Timur sendiri, contohnya di Trenggalek, itu satu kabupaten membawai 32 anggota. Itu pun belum lagi anggota yang mau masuk belum kita rekrut. Iya betul. Kalau Bapak sendiri dari mana, terus sebagai apa di Trenggalek ini? Di Trenggalek begini, saya latar belakang saya di Trenggalek itu sebagai usaha juga petani di bidang menggeluti usaha dan petani. Di lain sisi untuk LSM ini lembaga swadaya masyarakat itu moto saya di Trenggalek itu ingin memulihkan marwah seorang LSM. Jadi supaya tidak dipandang sebelah mata bagi masyarakat. Dan kita tidak pernah di Trenggalek sepeser pun minta atas nama Lira atau LSM. Iya. Dan kebetulan saya sendiri bergelut di Jawa Timur juga di media. Di Trenggalek juga ketua media online Indonesia Trenggalek. Juga tergabung di BWI juga karena tidak menyandung ADRT-nya. Di Jawa Timur, di provinsi saya juga bagian dari pendiri forum komunikasi pemimpin media di Jawa Timur. Sudah membawai 103 berapa gitu pokoknya, juga itu bagian dari pendiri di Jawa Timur. Oke? Siap, mantap. Harapan ke depannya, Pak? Harapan ke depan dengan mengikuti acara Munas ini gimana? Ya begini, harapan ke depannya supaya ini, karena Munas yang ketiga ini saya rasa lebih serem-serem ya, sedap-sedap, dingin-dingin sedap ya, panas ya kan. Ya. Mengingat Republik ini juga Indonesia ini sekarang kan yang seperti dibilang Pak Bawaslu, semuanya kan dari elemen itu sudah merasa bahwasanya dari segi perekonomian dan peraturan-peraturan semakin banyak dan tidak dipertimbangkan itu mana peraturan yang memihak ke masyarakat kecil. Suatu contoh Pak yang terjadi ini sebentar ya, kita siap, lanjut Pak. Karena kita terngiang ini masalah ekonomi masyarakat. Yang di Trenggalek itu yang terjadi apa Pak? Trenggalek itu pasca Covid ekonominya sudah sulit, itu skala nasional sudah, internasional sudah, itu permasalahan dunia. Ditambah lagi lebih parahnya PMK. PMK itu penyakit mulut dan kuku. Sapi dan kambing ya, sapi ya. Khususnya kaki 4 ya di sini. Oke, pemerintah mengupayakan bahwasanya pemerintah ngasih dinas kesehatan, vaksinasi dan sebagainya. Oke. Tapi kalau untuk LSM Lira lebih ini mengacu pada setelah Munas ini mau menekankan istilahnya mau kita menyentuh ke masyarakat yang kebanyakan di sana kan kredit sapinya itu kan penghasil
susu iya, perah. Trenggalek. Nah, jadi di Trenggalek itu, ya mohon maaf, di Trenggalek itu semuanya itu kebanyakan 60% itu modalnya dari bank, Pak. Bank itu angsurannya kan pasti satu itu, Iya, dari lumayan. pemerintah aja atau dari BNI, dari apa bank penyalurnya ya kan. Ya, setelah itu kelihatannya melihatnya ini, karena saya yang tahu di lapangan melihatnya, makanya mau kita merapat ke perbankan penuh untuk penaguhan angsuran lah, bagaimana caranya ya. Nah ini ada sepeda satu digadekan anaknya sampai sekolah itu nebeng-nebeng karena untuk menutup angsuran bank. Karena apa? Kalau PMK sudah menyerbu di hewannya, hewan ternaknya, otomatis disuntik sama apa itu namanya antibiotik, dan susunya itu tidak bisa laku, dan kesehariannya hanya merawat sapinya supaya terjaga. Ya, setelah itu angsurannya dan kebutuhannya itu dari mana? Betul. Itu perlu diperhatikan dan diberikan sama LSM Lira, mungkin nanti bersinergi dengan pemerintah kabupaten Jadi kota. program kerja ya. Atau dialihkan ke UMKM atau bagaimana ya mungkin? Ya nanti kita usulkan sinerginya. dari Lira, insya Allah begitu. Ada lagi.